يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pemirsa beranda Islami rahimakumullah. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila antara jasad dan ruh terpisah dan orang tersebut terbebaskan daripada 3 hal, maka dia akan masuk surga. Apa yang 3 tersebut? Yang pertama adalah al-kibr, kesombongan. Yang kedua adalah al-ghulul, khianat. Dan yang ketiga adalah ad-dain, yaitu hutang. Dalam hal ini kita akan membahas tentang masalah hutang yang ditinggalkan, yang belum terselesaikan apabila seorang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, pemirsa beranda Islami rahimakumullah, betapa hal hutang piutang menjadi hal yang sangat amat berbahaya apabila itu semuanya kita tidak selesaikan ketika kita meninggal dunia. Bahkan nauzubillah min zalik, anak kita, keturunan kita pun juga belum tentu mau membayar hutang-hutang kita. Maka cukuplah seorang tersebut sangat berhati-hati dalam kehidupannya di alam dunia ini. Saudaraku beranda Islami rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, nafsul mu'mini mu'allaqatan bidaini hatta yuqda'an. Bahwa jiwa seorang muslim ini akan tergantung bagaimana dia punya hutangnya. Akan terkatung-katung. Dia tidak akan memiliki posisi. Dia tidak akan memiliki kenikmatan-kenikmatan di alam barzah. Meskipun dia orang yang soleh. Hatta yuqda anhu. Sampai dia melunasi hutangnya. Bahkan ini adalah merupakan suatu hal yang sangat dikhawatirkan. Yang seharusnya dikhawatirkan oleh orang-orang yang beriman yang masih hidup. Apabila memang dia akhiri hidupnya, sementara di sana sini masih banyak hutang piutang yang belum terselesaikan. Yang sangat dikhawatirkan sebetulnya adalah bahwa bagaimanapun juga banyaknya amal seseorang, dia memiliki amal soleh, maka amal solehnya itu akan diminta, akan diambil untuk melunasi hutang-hutangnya. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, atadruna manil muflis. Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Sahabat ada yang menjawab, al muflisu man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang. Orang-orang yang jatuh dari kaya menjadi miskin. Bukan demikian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al muflisu min ummati. Orang-orang yang bangkrut daripada umatku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala zakat, pahala haji, puasa dan sebagainya. Akan tetapi dia banyak melakukan wasyatama hadza wasyatama dzalika, banyak melakukan mencela, mencaci, banyak juga hutangnya yang belum terselesaikan. Banyak dia telah melakukan kezaliman kepada orang lain. Sehingga amal-amal baiknya, pahala-pahala sedekahnya, pahala-pahala zakatnya, dan umroh haji yang lainnya akan diambil untuk diserahkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, kepada orang-orang yang belum selesaikan hutangnya.
Maka disinilah harus kita hati-hati, harus kita ada niat yang kuat. Sehingga niat yang kuat di dalam hati untuk menyelesaikan hutang manusia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Akan tetapi, saudaraku pemirsa beranda Islami rahimakumullah, apabila memang di hati kita tidak ada niat untuk mengembalikannya, maka orang-orang tersebut akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencuri. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, dari hal-hal yang memang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perlulah kita khawatir. Karena kalau kita meninggal dunia, ternyata memang banyak hutang-hutang di antara kita kepada orang lain, belum tentu keluarga kita mau menyelesaikannya. Maka sebaiknya kita wasiat kepada siapa kita berhutang, jumlahnya berapa, alamatnya di mana, nomor handphonenya berapa. Sehingga nanti ketika kita tutup usia, maka keluarga kita, istri dan anak-anak kita bisa melihat, merekap, mendatangi, menghubungi orang-orang yang pernah kita berhutang kepadanya. Dengan demikian, maka kita termasuk orang-orang yang terbebaskan. Orang-orang yang akan mendapatkan fasilitas di alam barzah. Tidak tergantung-gantung karena memang perbuatan dan kesalahan kita sendiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat pada diri saya juga kepada saudaraku pemirsa beranda Islami dimanapun saja Anda berada. Berhati-hatilah. Karena sealim apapun Anda, bagaimanapun banyaknya sedekah dan amal ibadah Anda, kalau masih terperangkap dengan sebuah hutang, maka Anda tidak akan mendapatkan nikmatnya alam barzah sebelum Anda ataupun juga keluarga Anda menyelesaikannya. Berkhawatirlah dengan hal tersebut. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.